Bumi sanang padi menjadi, padi masak jaguang mau piah, anak buah senang sentoso, bapak kayuh mendeh bertuah, mama disambah urang pulau. Inilah tu konsep ekonomi Minangkabau. Hold me close till I get up. Time is barely. Kita urai satu persatu. Bumi sanang. Bumi sanang itu adalah tidak ada huru hara, tidak ada bencana alam yang terjadi akibat perbuatan manusia, entah kok gampo nang ketibo. Itu yang tak tahu. Bumi sanang itu juga adalah hidup orang nyaman, dia bisa bekerja, keamanan terjamin dan tidak ada gangguan kriminal. Itu bumi sanang, ya. Padi menjadi itu kan turun ke sawah. Semua perlengkapan turun ke sawah itu ada, pupuknya ada, pupuk kandangnya, orang yang bekerja ada, airnya ada, nanti panennya bagus, lalu dibawa pulang, dijual ke pasar atau dimasukkan ke dalam rangkiang. Rangkiang ada 2, itu nanti lagi. Nah, jaguang maupia adalah tanaman sisipan, karena kemudian orang kan bertanam 2 kali setahun waktu itu. Jadi selain padi ada jagung. Akan halnya jagung, oleh sebab itu jagung jaguang kos untuk dimakan, kemudian untuk makanan ternak, itiak misalnya, ya. Jadi ada padi, ada jaguang, terbayang tu. Kemudian ternak berkembang biak, ada itik, ada ayam, ada kerbau, ada sapi, juga kambing. Jadi ternak berkembang biak. Itu kan konsep ekonomi. Kemudian bapak kayu. Bapak kayu itu artinya kita sedang bercerita tentang anak nih, tentang generasi muda nih. Karena disebut di situ bapak kayu, mande bertuah. Jadi dia, generasi muda ini jangan menumpang saja pada kekayaan bapaknya dan bertuah mandenya. Dia harus membangun usahanya juga sendiri. Itu pesan lain di dalam peta itu. Mama sampah orang pulau. Nah, ini mamanya ini orang terpandang. 3 bapak, ibu, mama, paman yang hebat-hebat itu berpengaruh kepada seseorang anak. Pada sisi lain, mengkesutnya adalah kalau jadi anak orang seperti ini, Anda jangan luntang-lantung rencak di labuh saja, harus berusaha. Nah, itu maksudnya. Pada kesempatan lain saya sudah menjelaskan bahwa tanah yang bisa digarap di Sumatera Barat itu sepertiga. Dari sepertiga itulah ada sawah, ada ladang, ada parak, ya, ada perumahan, ada jalan, ada tape. Nah, sawah itu, sawah warisan itu dulu pupuknya pupuk kandang, sekarang pupuknya pupuk buatan. Di sawah-sawah itu orang memancing belut. Kalau sawahnya sawah bancah, sawah yang airnya tidak tergantung pada hujan. Ada sawah yang disebut dengan sawah tak ada hujan, parang mului, karena airnya sedikit, sawah yang dialir banyak. Diaturlah penggunaan air itu. Nah, bertanam padi ke sawah itu adalah urusan kaum perempuan. Membereskan sebelum padi ditanam itu urusan bapak-bapak. Kalau kita tidak punya ternak untuk membajak, diupahkan. Nah, setelah ditanam, disiangi, kemudian tibalah musimnya, musim panen, namanya menyabit. Menyabit ini dulu digotong royongkan tanpa disebut. Jadi disebut dekat-dekat saja, jadi ganti-gantian. Sekali ini sawah saya, besok sawah Anda, sawah Anda. Kemudian dibuatlah padi itu, diletakkan di tengah-tengah sawah, disebut lungguk. Ditumpuk, ya. Besok atau 2 hari kemudian orang mairiak dengan kaki. Bisa bayangkan sawah itu padinya diambil dengan kaki. Itu kaki ini luka-luka, bariang-bariang. Tapi hari ini dengan menongkang diupahkan. Bahkan hari ini begitu selesai ditongkang, padi diambil orang lain karena uangnya sudah diambil duluan. Karena desakan ekonomi. Tidak ada kemajuan berarti ekonomi sawah. Itulah sebabnya kemudian banyak orang beralih bertanam yang lain di lahan yang sama. Tidak padi lagi, tapi jagung, bawang,
sayur-sayuran yang bisa dijual cepat dan menghasilkan uang yang banyak. Padi kan harganya diatur, gabah harganya diatur oleh pemerintah, jadi keuntungan tidak banyak kalau dari sisi untung. Tetapi kalau dapat anak kemanakan wako indak makan bare babali, itu sebuah keistimewaan. Kalau anak tidak makan dengan beras yang dibeli, itu sebuah kenikmatan dalam tanda kutip di sebuah rumah tangga. Tapi apakah masih ada hari ini orang yang makan dengan tidak beras yang dibeli? Nah, itu. Nah, sawah ini adalah interaksi sosial yang paling hebat. Sebelum turun ke sawah, orang dulu berkumpul di Kepalo Banda. Di Kepalo Banda itu maksudnya di hulu irigasi yang dibuatkan dari sungai. Nah, di situ orang berkumpul makan bersama sebelum turun ke sawah. Jadi dibersihkan tali bandar itu, tali bandar namanya, sebelum ke sawah. Sudah bersih orang ke sawah ramai-ramai, dan ramailah di sawah daripada di kampung di siang hari. Dan siang hari mereka makan saling menyapa satu sama lain di pondok-pondoknya. Sebuah kehidupan romantika yang paling hebat yang pernah saya lihat. Itu soal sebelum turun ke sawah. Setelah turun ke sawah tadi kan dibajak, kemudian disikek, itu dengan sapi atau dengan kerbau, milik sendiri atau diupahkan. Nah, ada bajaknya yang seperti ini, ada matanya ke bawah, itu dibajak, kemudian didatarkan. Kulit-kulit atau cemilan saat menyikek dengan membajak itu beda, ya. Itu berbeda, diantarkan ke sawah oleh ibu-ibu, dan setelah selesai membajak lalu bertanam. Dia jawai, itu dia. Ular masuk bonda menggelepa, itu lain lagi. Jadi Minangkabau ada kerbau dan tidak dimitoskan, tetapi kerbau itu termasuk peliharaan kesayangan. Dimandikan setiap hari setelah bekerja di sawah. Nah, pada hari-hari tertentu si gembala atau yang memakai kerbau ini untuk membajak duduk di punggungnya lalu main bansi. Bansi itu khas Minangkabau. Bansi itu menyayat, memilukan, kadang-kadang indah. Nah, itu kerbau. Sawah di Minangkabau punya banyak variabel ungkapan-ungkapan yang melahirkan banyak ungkapan. Lah 7 kali sawah tak kadai nasib deng kementuk kojo. Itu satu. Yang kemudian lah kariang sawah mayuang. Yang cik lai lah masak padi yuang. Terus ungkapan-ungkapan lain tentang padi adalah dari yang setangkai pasti ada yang tidak bonih. Kemudian ada ungkapan lagi, ada namanya padi ampo, ya, padi ampo. Ya, dalam setangkai ada yang tidak bonih, itu adalah dalam satu keluarga anak 5 ada satu yang tidak berhasil. Itu contoh dari alam. Ada ampo bare, gayanya saja, setelah ditumbuk ternyata dia tak berisi. Ada yang disebut atah. Atah itu mengganggu beras karena kulit yang lain sudah terkubak, dia jadi beras. Yang satu ini enggak, itu namanya atah. Dibuang itu kalau memasak. Jadi anda jangan jadi atah. Ya, bapitaru bare kamanci. Itu satu lagi. Jangan mempataru bare kamanci ini misalnya ada yang kapai sebulan celik-celik bini dia. Itulah kan yang tu. Jangan bertaruh atah kamanci. Nyoba atau jangan menyalangan buku ke orang sama gitu. Jadi bertaruh atah kamanci. Kemudian apa lagi ya? Labih sawah tak ada yang awang dak je sudah sekolah dah. Itu ada juga. Jadi macam-macam soal padi dan soal beras. Kalau padi sudah dijemur, kemudian ditumbuk, dikincir. Kincir itu adalah tempat numbuk padi. Kalau dengan manual kan dilasuang. Dia seperti manual juga itu, tapi tenaga penggeraknya adalah air. Alunya 2, ting, ting. Makin kencang dia, makin cepat selesainya. Nah, ibu-ibu kita yang pergi menumbuk padi ke kincir itu pasti perempuan, tidaklah laki-laki. Nah, tangannya itu gesit, membalik-balikkan padi. Karena alunya ini kencang. Ada orang yang tertumbuk tangannya, putus jarinya dan segala macam. Jadi itu kincir. Sekarang bertukar dengan LR. Awak sebut ke LR yo. Ada tuh. Sekarang LR itu ada yang mobil berjalan dia. Ada padi ketumbuk masuk ke LR, selesai naik ke rumah dia. Atau padi itu jemput dengan mobil pick up ke rumah-rumah, nanti diantarkan lagi, dipotong biaya sekali. Jadi pekerjaan lebih murah.
Itu soal menumbuk padi. Tiap negari dulu ada kincir, tentu sekarang ada eler. Nah, eler itu dimodifikasi lagi seperti yang tadi. Ada ya, sekarang tidak ada orang menjunjung padi ke eler, dijemput. Kalau dulu dijunjung tanpa dipegang, pakai gerobak dulu. Sekarang senang-senang saja di rumah. Air diantarkan, namanya isi ulang. Padi dijemput kemudian diantarkan, namanya petugas eler. Apalagi air dialirkan dengan pipa juga. Air untuk mandi, air untuk minum sekarang udah galon, jangan macam-macam pula Anda. Begitu benarlah negeri kita ini makin maju atau makin kurang gerak. Barale dibawa, barale tidak ada orang bawa jagung. Beras semuanya. Bau rui dibayi aja bare. Buat tukang ya dengan peti, tidak dengan beras. Apalagi dengan beras saya bau rui. Kematian dengan beras, banyak hal yang kemudian dibayar atau apalagi menjelang mintu. Itu berasnya beras pilihan, pisangnya kadang-kadang, ayamnya juga, sianya besar. Itu jadi apapun bawaan dalam tradisi Minangkabau mestilah ada beras, atau hampir semua ada beras ya. Apakah berasnya kemudian dibeli atau tidak soal lain. Sebelum memasak, diambil segenggam, dimasukkan ke tabung, namanya bareh segenggam. Untuk musafir atau orang Siak dan tren yang berkupiah, berbaju koko, berkain sarung, membawa buntil, meminta beras sedekah. Itu semacam praktek lapangan juga. Dia sebenarnya bukan pergi minta beras, tapi berdoa dari rumah ke rumah, lalu dikasihlah beras. Itu masih ada sampai sekarang tradisinya, meskipun tidak banyak. Itu soal beras. Betapa banyaknya persoalan-persoalan sosial menyangkut kepada beras. Rasanya ya, beras yang jadi lagu hanya di sini. Bare Solo sini ya. Dan Bare Solo itu enak, bukan main. Walaupun sekarang bare lain ada juga yang seenak Bare Solo. Nah, ekonomi sawah ini adalah fondasi ekonomi orang Sumatera Barat. Ditopang dengan tanaman tua, ditopang dengan tanaman selingan. Apa itu tanam selingan? Jagung, cabai, sayur, bawang, tomat, kol, tembakau, dan seterusnya. Kemudian tanaman tua. Apa itu tanaman tua? Kulit manis, kopi, cengkeh, pala, kerambil. Kerambil bahasa Indonesia ya, sama dengan tungkus. Kerambil, manggis, durian, apalagi bukan durian, cempeda, apalagi itu tanaman-tanaman tua yang untuk sendiri atau dijual, rambutan juga. Nah, jadi tanaman utama itu padi, tambah palawija, tambah tanaman tua. Kemudian ada ekonomi lain disebut perdagangan. Apa itu perdagangan? Dari pekan ke pekan itu menjual tanaman-tanaman yang tadi diolah oleh petani. Nah, ekspor yang paling banyak dari Sumatera Barat itu adalah kayu manis. Terbesar di Indonesia, dikirim ke Eropa dan Amerika. Nah, soal padi, pemerintah terus-menerus berusahakan supaya kita swasembada. Tapi walaupun swasembada, tentu ada juga beras Vietnam yang masuk. Jangan dibilang pula tidak ada. Dan beras kita ini dijual ke Pekanbaru, ke Bengkulu, dan ke Jambi. Sama dengan telur, ayam, dan sayur. Dijual. Beras yang masuk ke Indonesia ini adalah beras Vietnam, beras Thailand, beras India. Bukan beras Singapura. Kita pernah ekspor beras di zaman Pak Harto, tapi bukan beras orang Sumatera Barat. Ya, beras orang Sumatera Barat untuk Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Karena kenapa itu? Karena ya cukup untuk di sini sahaja. Ada satu ungkapan lagi, Jubare babali anak di gadangan. Itu kalau sudah keluar itu kata-kata itu, dia sedang marah karena anaknya dipukul. Ang pangalan anak dan jubare babali gadang gemah. Seperti itu. Ke beras lagi perginya. Beras juga kalau yang sawahnya banyak itu dijual untuk sekolah anak, padinya atau berasnya.
Kalau anda pergi ke pakan-pakan atau balai-balai, pasar-pasar di negari-negari di Minangkabau, banyak sekali akan anda temukan ibu-ibu menjual beras dalam sumpit 1 atau 2 sumpit. Itu beras dia sendiri atau beras tetangga yang dia beli, dia jual ke pasar. Maka kalau anda beli beras, belilah beras amai-amai itu, jangan beli beras yang lain. Maksud saya, beli jugalah beras itu, karena dia betul-betul perlu uang itu. Pergilah, coba lihat di tempat-tempat yang enggak terpojok, tersalek-salek emak-emak menjual bare, beli barenya. Kapan perlu sejo sumpik-sumpiknya beli. Berbelanjalah ke warung tetangga, ada himbauan seperti itu. Himbauan sekarang, balilah bare emak-emak, jo sumpik-sumpiknya beli. Begitu. Tuan Makudun di Sumania sedang baca kaji, tuan kanduang capek lah naik. Di rumah lah hidang nasi. Boleh bisa anda? Nasi yang dicambuang putih. Naik lah tuan, makan lah ya tu dia. Nah, bagaimana ekonomi padi Sumatera Barat ini bisa menjadi bagus? Tentu turun ke sawahnya harus lebih rapat. Misalnya 3 kali atau 4 kali. Kemudian hasil per hektarnya haruslah lebih baik, tentu dengan ilmu-ilmu pertanian. Itu gunanya dinas pertanian, ya kan? Itu gunanya PPL, dan haruslah maksimal, karena hidup orang Sumatera Barat dari bertani. Jadi tani satu, pariwisata satu, selain sawah juga yang lain, perikanan bolehlah, peternakan. Nah, bilalang dapat menuai adalah wisata sawah. Awak menyabit tapi belalang dapat. Nah, ini dia. Kita ke sawah juga, padi akan disabit juga, kita jadikan tempat wisata. Tolonglah pelaku-pelaku wisata menjual sawah ini. Misalnya kerbau, membajak, mandikan kerbau, bertanam, menyabit, memancing belut, memancing ikan di sawah dan seterusnya. Manen padi, tidur di sawah. Itu menarik. Atau turun ke sawah di kapal bandar dan segala macam. Atau bali sawah agak sapiriang, buat kafe situ, tepi jalan. Menarik oleh wisatawan. Sawah-sawah di Jawa itu kan datar, tapi sawah-sawah kita itu kan terasering, berjenjang, indah, jadi panorama dia, menarik. Saya kira ini satu kesempatan wisata. Cobalah lihat sawah berjenjang di Agam, di Canduang. Cobalah lihat sawah berjenjang di Tanah Datar, di Sungai Tarap, di Sumani, Sepayang, Setumbu. Cobalah lihat di Solo, sawah-sawah berjenjang, di daerah lain juga. Itu sebuah panorama yang sangat menarik. Mudah-mudahan suatu hari bisa diolah menjadi salah satu tempat wisata, dan rasanya sudah ada yang diolah. Karena kemarin ini ada silik lanyah di sawah di Padang Panjang. Yang lanyah-lanyahlah, yang tidaklah. Saya minum kopi dulu. Ini pantun baru ya. Indak dapat serempang padi betuang di bola kepadaku. Indak dapat sekanda hati, kandak wakatu na bolaku. Alasan jori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya itu saja. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah